Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. As'alullah azza wa jalla an yaj'ala majlisana hadha majlisa ilmin ودين الذي نزلت عليه السكينة وحفته الملائكة وغشيتهم الرحمة، وندعو الله أن يذكرنا في من عنده وأن يجعلنا من الراشدين، إنه نعم المولى ونعم النصير وعلى ما يشاء قدير بالإجابة جدير. Amin ya rabbal alamin. Sedaya yang dirahmati Allah, saat ini kita berada di masa para jemaah haji dan umrah kembali ke tanah suci ke masing-masing negara mereka, atau mereka berkebangsaan kerajaan Saudi Arabia, mereka kembali ke rumah dan keluarga mereka masing-masing. Pada hakikatnya selanjutnya mereka berangkat menuju kepada Allah dan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berangkat dengan keadaan hati yang mengalami berbagai macam goncangan-goncangan dan kegelisahan dunia, tapi kembali dengan suasana hati yang tenteram, tenang, dipenuhi dengan cahaya iman dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya akan keridhaan insyaallah. Oleh karena itu, perjalanan ini sebenarnya adalah perjalanan spiritual untuk menambah hati, sekaligus secara hakikat dia adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Islam kita mengenal dua safar. Safar secara fisikal, safar secara non fisik. Safar ruhi atau as-safar ruhi, ini semua berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat safar kita itu adalah tazkiyah, mensucikan diri sendiri, lahir dan batin, agar sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah sampaikan di dalam ayatnya, Al-Hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapapun yang melaksanakan ibadah haji, ya agar dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang merafas. Kalimat rafas, kalimat keji, kalimat kotor, kalimat yang mengundang syahwat dan birahi. Wala busuk, tidak pula kefasikan dan tidak berjihad, berdebat pada sesuatu yang tidak memiliki dasar keilmuan, berdebat dalam artian bisa menghadirkan pertengkaran dan perpecahan, berdebat
dengan debat yang kusir, yang masing-masing memegang prinsip-prinsip yang dia bawa atas dasar hawa nafsu dan waham. Kalau Islam ini untuk suatu bangunan harus dibangun dalam kerangka keilmuan, dan semuanya pun dengan metodologi yang baik, bil hikmah wal mau'izah al hasanah wal mujadalah billati hiya al ahsan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sabar di mana jamaah haji ini kembali ke tanah air masing-masing, kembali untuk menjahit hati sehingga totalitas dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian daripada hakikat tazkiyatul nufus. Bahkan di antara sabar itu sebahagiannya ada yang berjumpa dengan orang-orang saleh, duduk di sana, mendengar kepada kalimat dan hikmah yang keluar dari lisan mereka, padahal mereka tidak kenal siapa guru itu. Lewat sebentar, ramai dari berbagai negara duduk di halaqah ilmu seperti ini. Masjid An-Nabawi, Masjid Al-Haram, di beberapa masjid lainnya yang ada sekitaran kota Makkah dan Al-Madinah Al-Munawwarah, mereka bersimpuh duduk mendengarkan wejangan, arahan, petunjuk ataupun penyampaian ilmu dan keimanan, akhlak dan etika yang ada di dalam masjid tersebut. Dan bagi mereka yang memiliki nasib yang lebih mulia dan lebih baik lagi, mereka sempat bersama-sama mendapatkan kawan di sana, dan kawan itu adalah orang yang saleh. Sepanjang perjalanan haji itu, selain waktu-waktu yang sudah resmi, dia janjian dengan orang saleh itu lalu mendapatkan wejangan. Ini banyak terjadi seperti itu. Ya, mereka mengambil. Salah satunya misalnya guru kita bersama menantu dari Abu Daud Berkeh, Syekh Muhammad Nur Ashid. Kalau kita buka Quran terjemahan, termasuk dalam lajnah pentasqih terjemah Al-Quran Indonesia. Kebetulan Insya Allah senior kami ketika berada di Al-Azhar adalah putra beliau, Ustaz Syekh Al-Fadhil Fakhrul Razi Muhammad Nur Ashid. Sekarang di Jakarta, saya tidak salah di Syarif ataupun sebelumnya di Kalimantan. Nah, dalam rangka mengunjungi putra beliau yang suatu keluarga waktu itu di Mesir, ya kami masih adik-adik beliau waktu itu jumpa sama Syekhuna Muhammad Nur Ashid rahimahullah. Ketika beliau berada di Al-Masjid Al-Aqsa saat mendengarkan khutbah, orang-orang berdesakan, maka seseorang memberikan kepada beliau. Beliau memegangnya, erat-erat beliau pegang, lalu masukkan ke kantong. Ada sesuatu yang diberikan, ini khusus untuk engkau. Ini orang-orang taat. Jadi yang datang ini begitu terkesan begitu. Dalam suasana ramai Jumat begitu, di pintu mau masuk atau keluar, saya ingat setelah khutbah ketika keluar beliau diberikan. Sampai di Mesir beliau ceritakan, cuma saya tidak tahu apa yang diberikan, tapi terasa nyamannya hati ketika berjabat dengan orang itu
Dan itu sepanjang perjalanan katakan kepada Umi, maksudnya istri beliau, sambil menangis beliau bercerita sesuatu yang belum pernah dirasakan ketenangan ketika dijabat oleh orang itu. Dan sepulang dari itu beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa. Nah, ini perjalanan safar sehingga dijemput oleh kematian. Karena beliau setiap hari mendekat kepada Allah. Nah, di dalam hadis kita lihat bagaimana rahmah. Ya, ada manazil, ada tingkatan-tingkatan, ada kelas-kelas. Disebut di dalam hadis, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Tidaklah seseorang mendekat kepadaku, kata Allah dalam hadis Al-Qudsi, tidaklah seseorang mendekat kepadaku dengan sesuatu yang aku mencintainya, ya, daripada hal yang aku wajibkan. Jadi pertama-tama kita mendekat kepada Allah adalah dengan menjalankan perintahnya. Ini bukan menjadi yang sunnah. Kalau perintah kepada kita indahkan, tidak kita laksanakan, maka sunnah yang kita lakukan ini tidak berarti sama sekali, karena kewajibannya tidak kita jalankan. Setelah kita menjalankan perintah, ini perintah-perintah banyak sekali. Salah satu di antara yang paling mendasar adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang sesungguhnya, taubat yang benar-benar hadir karena keinginan dan kejujuran dari seorang hamba, taubat yang dia menyesali terhadap ketidakhadirannya bersama Allah selama ini dengan berbagai kelalaian-kelalaian daripada kenikmatan dunia. Taubat yang menimbulkan sebuah perasaan untuk tidak akan kembali lagi kepada kekeliruan, dan dia ingin memperbaiki dirinya di masa akan datang. Nah, kalau ini tidak ada, maka kita termasuk orang yang zalim. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Siapa saja yang tidak bertaubat kepada Allah, maka dia termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Orang yang zalim tidak bertaubat, tidak ada istighfar, tidak ada mohon kepada Allah, jalan bagikan binatang ternak, bahkan lebih jauh dari apa yang dilakukan oleh binatang ternak. Yang dia perhatikan hanya rumput panjang saja. Dia tidak tahu di depannya nanti ada jurang, ada limbah mendekat kepada kehancuran dan kebinasaan. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh munculnya hewan predator lain, karena memperturutkan nafsunya terus mencari rumput yang panjang lagi. Dunia ini seperti itu. Karena itu taubat merupakan dasar sekali dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah taubat itu banyak sekali tingkatan-tingkatan, walaupun kadang-kadang kita tidak perhatikan tingkatan itu, tapi kita berjalan di atas tingkatan itu, naik
naik turun. Ada orang yang naik terus sampai meninggi, yang menjadi ahlullah, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang dicintai, menjadi orang-orang yang diridhai. Kemanapun dia berjalan, Allah sebut dalam hadis, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku itu mendekat kepadaku dengan nafilah. Nafilah ini banyak sekali jemaah rahimahullah, maka disebut dengan nawafil, sunnah-sunnah, hal-hal yang dianjurkan yang banyak. Ada puasa Senin Kamis, ini beliau salah satunya puasa terus Senin Kamis. Ada anak muda yang hatinya terkait dengan masjid, terikat terus, tidak pernah lalai dia dari masjid. Ini contoh. Ada seperti kita di samping Pak, insya Allah Allah berikan terus. Meskipun belum boleh terus masjid terus, insya Allah Allah jaga ketaatan. Ini amal-amal yang terus sunat dipelihara. Ada yang zikirnya selalu, misalnya itu terus berzikir, perilakunya adalah zikir. Banyak sekali yang sunat. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ucapannya doa, jumpa seorang di mana sehat, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi hatinya selalu alhamdulillah, tiba-tiba muncul alhamdulillah. Panjang itu alhamdulillah, alhamdulillah. Diingat terus, jumpa sama temannya, Allah kasih temukan saya. Ini terbayang. Karena apa bisa seperti itu? Karena dia melazimi dirinya di dalam zikir, dia berada di dalam majelis, dia sebagai ahlullah, maka Allah biarkan hatinya, lisannya, anggota tubuhnya berbicara tentang Allah. Walaupun terkadang menurut kita kok bisa, padahal itu sulit untuk menghadirkan, itu banyak yang perlu dilihat di dunia. Tapi kenapa dia terus? Tadi qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hati dia terikat dengan masjid. Kapan ada kerja lain, ini Allah yang menghendaki, karena dia sudah mulai. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Kalau sudah dicintai oleh Allah dengan mendekatnya hamba itu pada bagaimana kejadian selanjutnya, aku kuntu sam'uhu alladhi yasma'u, aku menjadi pendengaran, aku menjadi penglihatan, aku menjadi tangan, aku menjadi kaki. Seluruh perilaku yang ada pada dia itu adalah perilaku malaikat, perilaku orang-orang yang Allah ridhai. Nah itu ya, jadi jemaah haji yang akan kembali ini menjadi duta Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita pun ya sebagai duta yang menyambut duta yang datang dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu setiap kehendak yang akan kita lakukan itu mesti berdasarkan atas bangunan taubat tadi. Karena itu makam yang paling mendasar. Mau ke pasar, itu adalah gerakan taubat. Mau kerja, itu adalah berdasarkan taubat.
apapun keinginan dalam hati kita mestilah berdasarkan kepada maqam taubah. Kalau tidak ada berdasar kepada itu, maka tidak akan sah dan diterima di sisi Allah dari perbuatan kita. Semua harus mengangkat taubat. Apapun keinginan, jumpa sama anak, bicara sama anak, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, kulihat aku menyembelih engkau dalam mimpi, kata Ibrahim. Apa yang kau lihat? Ibrahim menyampaikan ini, hatinya terikat dengan Allah terhadap apa yang dilihat. Dia perintah, bukan ketika menyampaikan laju pelagena, tidak ada. Karena ini perintah. Anak yang menerima pun atas nama taubat, iradahnya, keinginan si anak. Ya bunayya fa'al, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah, ya wahai ayah anda, lakukan apa yang kau lihat dalam mimpi, apa yang diperintahkan kepada engkau itu, karena itu dari Allah. Dan ini terus berjalan, tidak akan berhenti dari anak-anak, dari kecil kemudian sampai di dalam fikih. Memang akan lepas kendali dalam fikih, akan lepas kendali seorang orang tua, seorang ayah dan ibu terhadap anak apabila sudah dia balik, karena anak sudah mulai menerima taklif. Kecuali kesempurnaan itu belum kita sampaikan, ilmu terus kita tambah, kita ajarkan. Namun bagi orang-orang yang berjalan di jalan Allah, dia tidak akan berhenti di situ. 2-3 kali kita sampaikan anak sudah dewasa lalu, nah kamu sudah ada tanggung jawab sendiri, bapak udah lepas tangan. Udah 13 kali bahkan 23 kali bapak sampaikan, kamu enggak mau dengar kata istrinya, bagaimana? Anak, ya sudah, kita sampaikan, kita udah lepas. Lalu tidak peduli, tidak boleh. Sampai dengan mati kita ataupun anak kita terus sampaikan. Maka masih orang-orang saleh itu juga lihat, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut, apakah kamu hadir saat Ya'qub di penghujung kehidupan dunia ini, saat mati menjemputnya. idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, ketika dia menyanyikan kepada generasinya, pada anak-anaknya, apa yang kalian sembah ketika aku telah tiada. Ini di penghujung kehidupan dunia, mau masuk ke kehidupan alam barzakh. Nabi Allah, pesan Allah sudah habis. Rasul Allah, apa yang disampaikan kepadanya sudah habis sampaikan. Di akhir ketika akan meninggal masih memperhatikan, karena iradahnya berdasarkan kepada taubat. Iradahnya berdasarkan kepada taubat. Jadi semuanya ingin berada di dalam kombinasi atau di dalam area ahlullah. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah setelah aku tiada. Mereka jawab, qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Kami akan sembah Tuhan engkau wahai ayah. Itu Tuhan yang mengutusmu sebagai seorang rasul, Tuhan yang memilihmu sebagai seorang nabi, Tuhan yang memilih dan mengutus Ibrahim dan Ishaq. Ya, ayah daripada engkau wahai ayah. Kami akan menyembah Tuhan yang besar, wa nahnu lahu muslimun, sampai akan meninggal. Tidak ada masa bodoh, karena iradahnya itu karena Allah. Berangkat haji dengan keinginan mendekat kepada Allah, menjalankan perintahnya. Taubat sudah dibangun,
Ya, konstruksinya terus ditambah sampai ke sana, makamnya naik, pulang dari sana sampai kemari. Alhamdulillah sudah selesai, sudah sempurna sudah. Lalu tiba-tiba lupa, main lagi seperti biasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak membangunnya atas dasar taubat. Begitu saja. Atau dia kembali terkena dan terjerat dalam fitnah duniawi. Nah, hidup ini seperti itu. Ada standarnya. Lihat ayat Al-Quran. Ini sebagai contoh lain, gambaran pendekatan saja, supaya kita lebih menghadirkan makna kenapa kita menjauh atau tidak, hanya menjauh, mendekat atau menjauh. Lalu indikasinya kemana? Dulu pada masa Rasulullah SAW hidup, orang datang menjumpai Rasulullah, walau annahum yadh-dhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Sekiranya mereka, wahai Muhammad, menzalimi diri mereka sendiri, lalu datang kepadamu, mereka meminta kepada Allah ampunan atas kesalahannya, lalu engkau pun meminta kepada Allah mengampuni orang ini, maka sungguh orang ini akan mendapati Allah Tawwabar Rahim, Maha penerima taubat sekaligus Maha pemberi kasih sayang. Jadi orang datang kepada Rasulullah, ya Rasul, minta maaf, minta ampun, doakan saya. Allah akan mengampuni dengan doa Rasul, dengan syarat orang ini serius membangun keinginan menjumpai Rasul, meminta kepada Rasul agar didoakan, dan sebelumnya meminta kepada Allah sehari-harinya sebelum jumpa kepada Rasul atau saat jumpa kepada Rasul atau setelah jumpa kepada Rasul dibangun atas dasar taubat ini, maka Allah akan terima. Lawajadullaha tawwabar rahim. Ini pada masa Rasul hidup, itu ayat tadi. Rasul tiada sekarang, kemana kita akan minta? Di antara para ulama mengatakan, disinilah kelebihan khutbah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan meminta kepada kubur. Ayat ini belum mansukh, belum dihapus. Lafzan, nassan wa hukman. Tidak ada satu ulama mengatakan ayat ini sudah dihapus, tidak berlaku lagi secara nas, tidak pula secara hukum. Jadi kemana jamaah haji datang ke sana, ziarah kepada Rasul. Ya. Saya datang wahai Rasul min baladin ba'id bidhunubin kathira ataituka liastaghfirullah azza wa jalla ala al-mahasi wal khataya wal dhunub wa ma khalaftu min amri Allah azza wa jalla wa ma ghafaltuhu an syariati, apa yang lalai dan seterusnya. Dia minta, ya Muhammad, ilfir, ya, is'al Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfirani, lawajadullaha tawwabar rahim. Mereka pulang dapat. Maka kubur, tidak ada satupun kubur para anbiya dulu yang ada sampai hari ini. Di mana kubur Nabi Ibrahim? Tidak ada. Kubur Nabi Muhammad ada persis. Oh ada. Kubur Nabi Ibrahim di Palestina, kubur Nabi Yusuf di Palestina, kubur Nabi Musa di Palestina dekat dengan Musa alaihissalam. Tidak pasti. Kubur Nabi Daniel di Skandaria, kubur Nabi Saleh bahkan ada 3 tempat. Di Mesir Santa Catherine, di Yaman juga ada kubur Nabi Saleh. Ada dakwahan seperti itu, ada klaim. Di Yordania ada kubur Nabi Saleh, kubur Ashabul Kahfi
Ada yang mengatakan di Turki, ada yang mengatakan di Ordon, Yordania, perjumpaan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ini banyak sekali. Ada yang mengatakan di Panca, di Maghribi sana, perjumpaan antara Laut Tengah dengan Laut Atlantik. Ada yang mengatakan di Mesir, ada yang mengatakan di atas Turki, Laut Tengah dengan Laut Hitam. Ini belum lagi pendapat yang ramai lah. Tidak ada yang pasti. Tapi kuburan kita pasti. Ya, mereka para jemaah hujjah, orang-orang yang umrah itu sudah menziarahi kubur di muka bumi ini yang di dalamnya ada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka ada berkata, oh banyak orang yang sudah mengunjungi ziarah itu tapi pulang kok tidak diampuni, malah lebih jahat. Itu masalah lain. Boleh jadi dia tidak serius tadi, boleh jadi pula ada orang ini dosanya tidak bisa diampuni. Pertama keinginannya tidak betul, haji dan umrah itu popularitas untuk cari dunia, ya supaya dia lebih ya diberikan amanat-amanat dan seterusnya. Jadi dunia yang dia cari, popularitas, tidak ada hubungan dengan agama, show saja, tour saja. Sebenarnya maunya tur tempat lain, tapi kalau sudah situ aja kita sekali galak-galak bisa udah juga kata orang Aceh. Ini tidak ada. Jadi lain mana masuk dia orang seperti itu? Ya, masuk dia in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Ya, maka Allah tidak ampuni. Kamu minta ampun wahai Muhammad kepada orang ini, atau kamu tidak minta ampun sama saja. In tastaghfir lahum 70 marratan firallahu lahum. Kalaupun kamu minta ampunan sampai 70 kali tidak akan diampuni. Nah, dia orang masuk ke wilayah ini. Sementara anak muda kita yang hatinya terpaut dengan masjid, orang yang selalu berada bagaikan Ibnu Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar yang puasa terus Senin Kamis ya. Bahkan Ibnu Umar puasanya ada sepanjang tahun kecuali hari-hari yang tidak dibolehkan, haram berpuasa. Boleh puasa. Dan orang ini terus dapat ampunan dari sisi Allah SWT. Nah, turbe yang no alat-alat ke ampun kedua ada diterima karena dia tidak peduli sebenarnya. Nabi minta ampun pun orang ini tidak akan, karena kemunafikan memenuhi seluruh rongga-rongga dan sel-sel di dalam dirinya. Maka karena itu sidang jamaah, marilah dalam perjalanan kita jadikan dasar perjalanan kepada Allah itu adalah taubat. Dan setiap kali kita berkehendak dalam perjalanan selanjutnya itu dibangun atas fondasi taubat. Kalau ada ini orang tidak akan terjadi hal-hal yang seperti oh ini proyek belum apa-apa sudah mulai nyundur no kudilet dirano ke pasar ya, bertransaksi besar menjadi pelaku pasar. Ini gimana cara nih barang yang belum laku kemarin belum laku campur, ini belum lagi apa-apa sudah tidak ada taubatnya. Maka orang ini 70 kali minta ampun tidak akan diampuni. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, ini saja sebagai refleksi kepulangan jemaah haji di sana dan insya Allah bermanfaat bagi kita. Kita pun yang datang menjumpai mereka, keberkahan itu akan ada. Doa-doa kita yang selama ini mengantar mereka juga kita akan sambut mereka dengan doa. Semoga Allah menerima taubat mereka dan taubat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.